Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, terima kasih, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang yang bersedia untuk maju berperang melawan Midian. Dibandingkan dengan tentara Midian yang berjumlah ratusan ribu, tentulah sangat sulit. Jadi tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk memenangkan pertempuran. Namun Allah memiliki rencana lain. Allah ingin bangsa Israel belajar sesuatu yang penting melalui pertempuran ini. Lalu Gideon berseru kepada bangsa Israel, katanya, "Pasukan Israel, Tuhan berkata, engkau memiliki terlalu banyak pasukan." Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyuruh orang-orang yang merasa takut untuk berperang. Ya, karena mungkin orang-orang yang takut untuk berperang dapat mempengaruhi semangat juang orang-orang yang lainnya. Wah, ternyata banyak juga yang memilih pulang ke rumah. Ada 22.000 orang, tinggal 10.000 orang yang berani untuk berperang. Namun Tuhan melihat itu pun masih terlalu banyak. Tuhan kembali memerintahkan Gideon untuk 10.000 orang yang masih tinggal meminum air dari sungai. Orang-orang yang meminum air secara langsung dengan lidahnya harus dipisahkan dari mereka yang meminum air dengan menggunakan kedua tangannya sambil berlutut. Allah memberitahukan kepada Gideon bahwa Tuhan akan memakai ke-300 orang untuk mengalahkan Midian. Wah, mana mungkin terjadi 300 orang melawan ratusan ribu tentara Midian. Adik-adik, ini adalah keputusan dari Allah, bahwa Allah punya cara ingin mencegah supaya orang Israel tidak jadi sombong dengan mengandalkan keberanian dan kehebatan mereka. Mereka pasti menang melawan bangsa Midian. Bangsa Israel harus sadar bahwa kemenangan itu pemberian dari kasih karunia dan belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Adik-adik, hanya dengan 300 orang tentara, Gideon maju berperang melawan tentara Midian. Sungguh dibutuhkan iman untuk berperang. Nah, Gideon harus bersandar penuh kepada Allah. Untuk menguatkan iman Gideon, Allah memerintahkan ia supaya menyelinap ke perkemahan tentara Midian pada waktu malam bersama dengan Pura pembantunya. Gideon taat melakukan perintah Allah. Gideon sangat yakin bahwa orang-orang Midian telah dipenuhi rasa takut terhadap Allah Israel. Pada esok harinya, Gideon membagi tentara Israel menjadi 3 bagian yang bersiaga di 3 tempat terpisah di sekitar perkemahan tentara Midian. Begitu diberi tanda, maka mereka semua harus membunyikan sangkakala, memecahkan buyung, dan mengangkat obor serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Teriakan tentara Gideon dari 3 penjuru itu memberi kesan bahwa kemah-kemah mereka sedang dihancurkan. Oleh karena keriuhan yang tiba-tiba ini, maka tentara Midian menjadi sangat kaget, bingung, dan kacau balau. Mereka jadi panik dan kemudian saling membunuh di antara mereka sendiri. Tugas tentara Israel hanyalah mengejar tentara yang telah terkalahkan itu. Adik-adik, kita melihat Tuhan sendirilah di dalam kasih-Nya terhadap umat perjanjiannya yang telah berperang melawan Midian. Bagaimana dengan kita? Apakah untuk memperoleh kemenangan dan keberhasilan, kita mengandalkan kepintaran dan kehebatan kita? Apakah kita masih merasa sombong? Maukah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita? Allah menyatakan perbuatannya yang besar sehingga kita bergantung penuh hanya kepadanya.
Tuhan Yesus, berilah saya kerendahan hati untuk mengakui bahwa semua prestasi dan keberhasilan saya hanya dapat terjadi. Itu semua karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin.